Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini adalah simpangan baku atau standar deviasi. Ya, kembali dengan saya Yumira Simamora. Nah, sebelumnya mungkin bisa dilihat ya, simpangan baku itu adalah deviasi standar. Jadi dua istilah ini adalah sama. Apa itu simpangan baku atau deviasi standar? Yaitu suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Dibandingkan dengan simpangan rata-rata, maka deviasi standar merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik karena ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi. Ya, kalau kemarin kita menggunakan pada perhitungan simpangan rata-rata kita menggunakan nilai mutlak ya, melainkan dengan asumsi kuadrat dari deviasi. Ya, jadi simpangan baku atau disebut juga deviasi standar ya. Nah, deviasi standar untuk data yang tidak berkelompok dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama, apabila n-nya lebih besar dari 30, ya, berarti kita gunakan rumus yang ini standar deviasinya ya. Akar dari sigma I mulai dari 1 sampai K dari X1 dikurang X bar. X bar ini adalah X rata-ratanya dikuadratkan per N. Ini untuk N lebih besar dari 30. Sebaliknya N kecil sama dengan 30, maka standar deviasinya seperti ini. Ya. Bedanya di pernya ya, N kurang 1. Oke. K itu banyak kelas interval, N itu banyak data, X itu nilai data pengamatan ke I. X itu nilai rata-rata pengamatan. Oke, kita gunakan rumus ini nanti untuk data tunggal atau data yang tidak berkelompok ya. Kemudian untuk data yang berkelompok. Nih. Untuk sampel yang berukuran besar, N lebih besar dari 30 ya untuk data berkelompok. Maka standar deviasinya sigma I sama dengan 1 sampai K FI XI kurang X bar dikuadratkan per N. Untuk sampel yang berukuran kecil, N lebih kecil atau sama dengan 30, ya kita gunakan rumus yang ini ya. Apakah sama? Yang ini sama ini XI dikurang, ya kalau ini ada pengali FI-nya ya, FI-nya. Kalau di data tunggal tadi tidak. Oke. Apabila nilai dari standar deviasi dikuadratkan, akan didapatkan suatu nilai yang disebut ragam atau varians. Jadi ragam dapat dirumuskan sebagai berikut. Nih, ragam sama dengan standar deviasi dikuadratkan. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan besarnya standar deviasi dari data. Nah, ini kamu bisa lihat ini adalah data tunggal ya. Maka sesuai dengan rumusnya tadi pada penentuan standar deviasinya untuk data tunggal berarti XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti kita langkah pertama adalah menentukan dulu X barnya ya. Karena ini data tunggal, maka caranya sederhana saja. Jumlahkan seluruh komponen angka, kemudian bagikan jumlah angkanya. Jadi ini kalau kita jumlahkan semuanya adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Maka rata-ratanya adalah 3. Nah, kalau kita sudah dapat rata-ratanya, maka kita masuk ke tabel ini untuk menentukannya ya. Kita buatkan dalam bentuk tabel. Tadi komponen angka kita ini ya, 1, 2, 2, 4, 6 ya kan. 2, 1, 4, 2, 6 kita susun yang paling kecil ya. Di depan atau di atas baru menyusul yang paling kecil. Jadi kita susun berdasarkan data terkecil. Maka dia seperti ini. 1, 2, 2, 4, 6. Ya. Selanjutnya ini kita kurangkan. X ini kurangkan dengan X barnya. Tadi X rata-rata kita adalah 3 ya. Nih. Maka X rata-rata itu XI-nya dikurangi dengan 3. Ya, ini X ini. X bar kita buatkan di sini aja, di sini ya. X barnya itu adalah 3. Ya.
1 kurang 3 min 2, 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 3 min 1, 4 kurang 3 1, 6 kurang 3 3. Oke, selanjutnya ini kan xi kurang x bar. Kemudian di sini xi kurang x barnya dikuadratkan ya. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 9, 3 kuadrat 9. 1 kuadrat 1 ya, 3 kuadrat 9. Sehingga kalau kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 16. Oke. Maka sigma xi dikurang x bar dikuadratkan itu sama dengan 16. Maka 16 itu kita gantilah ke rumus yang ini ya. Ini berarti hasilnya adalah 16. N kurang 1 tadi N kita jumlah keseluruhan angka adalah 5 dikurangi 1 4. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya. Maka standar deviasi untuk data tunggal ini adalah 2. Oke. Selanjutnya apabila datanya berkelompok seperti tabel berikut ya. Tentukan besarnya standar deviasi. Ya. Pada tabel 228 ini saya masukkan tabel 229 saja. Karena di tabel 228 ya komponen ini saja berulang. Ini di dalam tabel tersebut ya. Maka pada komponen ini kita langsung saja. Maka untuk menentukan standar deviasi data kelompok, pertama tentukan titik tengah. Ya, tentukan titik tengahnya. Berarti kalau lihat ini komponennya 35, 36, 37, 38, 39. Maka yang berada di tengah adalah 37, ya kan? Atau bisa juga dihitung dengan menjumlahkan 35 tambah 39 per 2. Begitu seterusnya 40 tambah 44 per 2. Ya, maka kita bisa dapat nilai tengahnya adalah ini 37, 42, 57 berarti ditambah-tambah 2 ya. 45 tambah 2 47, 50 tambah 2 52, tambah 2 57, tambah 2 60. Maka kita dapat nilai tengah atau xi. Nah, selanjutnya fi dikalikan dengan xi, berarti ini fi ya. Ini fi, ini xi-nya. 1 kali 37 37. 5 kali 4 2 210 dan seterusnya. Ini hasil pengali dari ini. Oke, maka ini kita jumlahkan, sigma fi xi adalah 2750. Oke. Nah, selanjutnya xi dikurang x bar, ya kan? Xi dikurang x-nya. Nah, xi-nya ini, x barnya ini. Nah, ini sudah kita cari dengan konsep menentukan rata-rata. Ya kan, rata-rata kemarin sigma fi xi, ya kan, x bar itu sama dengan sigma ini 2750 per 50 ya. Ini kalau kita bagikan 2750 per 50 itu sama dengan 55 ya, ini 55, ini x bar. Maka untuk masuk kemari xi, mana xi kita? Ini ya 37. Berarti 37 kurang 55 sama dengan berapa? 37 kurang 55 min 18 ya. Nih min 18 nih. Kemudian ini 42 kurang 55 sama dengan min 13. 47 kurang 55 min 8 dan seterusnya. Maka ini xi dikurangi dengan x bar rata-rata atau dikurangi dengan 55. Nah, selanjutnya pada kolom sebelahnya ini ya, pada kolom yang ini ya. Sekarang ini sama dengan ini tapi ini dikuadratkan. Min 18 dikuadratkan 324 jadi positif ya. Ini juga 169 dan seterusnya 7 kuadrat 49. Nah, yang terakhir fi kalikan dengan xi dikurang x dikuadratkan. Fi kita tadi ini. Ya. Berarti 1 dikali dengan 324.
ini hasilnya. Kemudian 5 dikalikan dengan 169, ini hasilnya. Dan seterusnya 14 kali dengan 49 sama dengan 686. Maka kalau kita jumlahkan sigmanya adalah 2250. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami itu semua, maka kita masuk ke rumus ya. Ini tadi rumus untuk menentukan standar deviasinya. Ya, ini tadi sudah kita lewatin di atas ya kan. Ini tadi sudah kita cari duluan, ini menentukan X barnya. Oke, ini udah selesai. Maka kita masuk ke rumus, sampel berukuran besar, N lebih besar dari 30, maka berlaku ya. N kita lebih besar dari 30 ya, N-nya 50 tadi. Oke, maka berlaku ini standar deviasinya, I-nya mulai dari 1 sampai berapa nih? 1 sampai 6 ya. Oke, kemudian FI, XI ini tadi sudah kita dapat nilainya 2250. Jadi penyelesaian yang tadi ya dari tabel 2250 yang terakhirnya. Kemudian N kita adalah 50. Maka kita bagikan akar 45 itu sama dengan 6,71. Ya. Jadi standar deviasi kita adalah 6,71. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.